jalan tengah yang digagas Hatta dalam menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme yang berkembang saat ini. Konsep ini diejawantahkan dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 dan menempatkan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Kegagalan konsep ekonomi kerakyatan ini justru lahir dari perubahan regulasi yang memudahkan semangat egaliter koperasi. Regulasi yang akhirnya menempatkan koperasi hanya sekedar sebagai badan usaha membuatnya menjadi tidak bisa berkembang seperti koperasi negara lainnya, seperti Samuel Pudong di Korea Selatan ataupun Federal Land Development Authority (FEDA) di Malaysia. Yang kedua ada konstelasi politik pada saat Hatta hidup juga tidak memungkinkan penerapan. Gagasan Hatta dijalankan dengan baik seperti telah tercatat sejarah. Hatta lebih dikenal sebagai seorang negarawan intelektual tanpa peranan yang cukup berpengaruh dalam partai politik maupun pada saat itu. Lalu ada konsepsi ekonomi Bung Hatta kental dengan sosialisme, yaitu produksi oleh semua untuk di bawah pimpinan institusi di berbagai masyarakat. Selanjutnya ada Bung Hatta sebagai pijakan ideologis kebijakan ekonomi dengan menjadikan koperasi sebagai katalisator pergerakan ekonomi rakyat. Sebab koperasi Bung Hatta bukan sekadar entitas ekonomi tetapi memiliki fungsi sebagai wadah pendidikan. Dalam bidang ekonomi, koperasi menghimpun kepentingan rakyat secara kolektif, bersifat egaliter, solidaritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Dan poin selanjutnya adalah demokrasi dalam perekonomian. Hatta berpendapat bahwa revolusi Prancis tahun 1789 yang dianggap sebagai sumber demokrasi barat gagal mewujudkan trilogi semboyannya. La liberté, égalité et la fraternité, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Menyadari hal ini, masyarakat ingat untuk bersatu dalam kesetaraan dan persaudaraan. Dalam masyarakat desa tradisional Indonesia, tanah adalah milik desa dan bukan milik rakyat. Saat itu tanah adalah milik rakyat, masyarakat misi, bukan milik rakyat. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak. Ekonomi rakyat untuk Muhammad Hatta. Perkembangan koperasi tidak dimulai dari para profesor, doktor, orang kaya, dan orang yang tercerahkan lainnya yang ikut terjun dalam dunia politik demi hidup bahagia bagi dirinya dan keluarga. Bagi Hatta, perkembangan koperasi dimulai dari buruh miskin, petani miskin, dan perajin miskin. Mereka tertarik dengan cita-cita koperasi dari orang-orang cerdas yang ingin mewujudkan kesejahteraan. Namun, mereka memahami bahwa jika pembangunan koperasi tidak diharapkan, maka pembangunan koperasi akan menjadi hasil dari orang-orang kaya dan dermawan. Kesimpulan ekonomi kerakyatan Bung Hatta. Hatta menjunjung tinggi asas-asas keadilan, kebersamaan, kekeluargaan dalam mewujudkan kepentingan bersama dan upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat dan sebagai bentuk perlawanan dalam sistem ekonomi kapitalis dan liberalisme. Di sistem perekonomian harus disusun untuk menghindari kemudaratan dan kezaliman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.